saya penata anestesi Farah Aulia Gufron dengan NIM 201 FI 03046. Perkenalkan, saya penata anestesi Anissa Ramadhani dengan NIM 201 FI 03048. Kenalkan, saya penata anestesi Azan Khair dengan NIM 201 FI 03050. Kenalkan, nama saya Faisal Badrujaman. Di sini saya sebagai perawat anestesi dengan NIM 201 FI 03056. Perkenalkan, saya penata anestesi Asmarini, NIM 201 FI 03052. Alat monitoring terdiri dari alat monitoring non-invasif dan invasif. Salah satu alat canggih yang wajib ada di ruang operasi adalah patient monitor. Bedside monitor adalah suatu alat yang digunakan untuk memonitor vital sign pasien, berupa detak jantung, nadi, tekanan darah, temperatur, dan detak jantung secara terus-menerus. Pertama adalah EKG. EKG adalah pemeriksaan aktivitas kelistrikan jantung. Dalam pemeriksaan EKG ini juga termasuk pemeriksaan heart rate atau detak jantung pasien dalam 1 menit. Lalu yang kedua ada respirasi, adalah pemeriksaan irama nafas pasien dalam 1 menit. Selanjutnya ada saturasi darah atau spirometri, adalah kadar oksigen yang ada dalam darah. Selanjutnya ada tensi atau NIBP atau non-invasive blood pressure atau pemeriksaan tekanan darah. Lalu ada temperatur atau suhu pasien yang diperiksa. Alat monitor invasif biasanya dikerjakan untuk tindakan bedah khusus atau pasien keadaan umum kurang baik. Contohnya adalah CVP. CVP adalah Central Venous Pressure. CVP adalah memasukkan kateter polietilen dari vena tepis hingga ujungnya berada di dalam atrium kanan atau muara vena cava atau vena sentral. Lalu apa sih fungsi dari CVP? Fungsi CVP adalah yang pertama, mengetahui tekanan vena sentral, yang kedua, sebagai parameter tindakan partisipasi cairan, dan yang ketiga, mengetahui jumlah volume darah dan kecukupan cairan dalam tubuh. Monitoring. Nah, untuk alat monitoring tanpa alat sendiri, itu cara penggunaannya kita bisa dengan cara inspeksi, auskultasi, palpasi, dan juga perkusi. Masuk ke alat monitoring menggunakan alat, di sini yang pertama kali bakalan kita bahas adalah bedside monitor. Untuk gambar bedside monitor sendiri seperti ini. Nah, itu gambar bedside monitor. Nah, hal pertama yang bakal kita lakuin untuk menggunakan bedside monitor adalah membuka penutup debunya. Nah, setelah penutup debunya kita buka, lalu kita persiapkan aksesoris-aksesoris yang dibutuhkan atau alat-alat penunjang yang kita butuhkan di bedside monitor. Setelah itu, kita memasukkan alat bedside monitor tersebut ke pencakup daya. Setelah terhubung ke pencakup daya, lalu kita menekan tombol on kepada alat. Setelah tombol on aktif, lalu kita bisa men-set temperatur, pulse, dan juga alarm dari bedside monitor tersebut. Tetap perhatikan protokol pelayanan dan juga beritahukan kepada pasien apa saja tindakan yang akan kita lakukan dengan bedside monitor. Kita memasangkan pin kabel, start, dan juga cas elektro kepada tubuh pasien. Lalu setelah alat itu terpasang, kita lakukan pemonitoringan terhadap heart rate, EKG waveform, pulse, temperatur, saturasi oksigen, NIBP, dan juga tekanan hemodinamik terhadap pasien. Nah, setelah semua pemonitoringan selesai dan juga tindakan dari dokter juga sudah selesai, hal yang kita lakukan setelah itu adalah mematikan alat-alat alat bedside monitor tadi. Lalu kita menekan tombol off dari bedside monitor. Setelah off-nya sudah itu, kita lepaskan dari pencakup daya. Setelah kita lepaskan dari pencakup daya, baru kita lepaskan aksesoris-aksesoris atau yang tadi menempel pada tubuh pasien. Kedua yaitu CVP atau Central Venous Pressure. Nah, untuk penggunaannya sendiri, yang pertama adalah kita meminta pasien untuk berbaring lurus, gambar seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita masukkan ke titik 0 ICS 4 atau mid-axilla pasien. Nah, setelah itu kita masukkan kateter infus 5 mm dengan bilik wanita. Setelah itu kita masukkan itu, kita lihat apakah jalan infus lancar atau tidak. Setelah kita melihat itu, kita naikkan cairan infus ke dalam level tertinggi. Nah, setelah kita masukkan ke dalam level tertinggi tersebut, kita pastikan airnya tidak keluar.
Lalu setelah itu kita putar dengan bidikan hebat sehingga manometer masuk ke dalam tubuh pasien. Masuk ke dalam tubuh pasien terjadilah undulasi. Nah, undulasi inilah yang nanti setelah undulasi berhenti kita bakalan dapat nilai CVV dari tersebut. Masuk ke yang ketiga yaitu monitoring arterial blood pressure. Nah, monitoring ini sendiri terdapat dua, yaitu monitoring invasif dan juga non-invasif. Nah, untuk monitoring non-invasif sendiri yang bakalan kita lakukan adalah pemasangan mansep di lengan atas pasien, gambarnya seperti ini. Nah, pemasangan itu nanti dilakukan penghitungan berulang dengan cara invasifnya sendiri. Yang pertama kita supinasi dan ekstensi pergelangan tangan kita, gambarnya seperti ini. Nah, setelah itu kita siapkan squid yang berisi heparin, lalu kita pulsasi diraba, lalu dengan merabanya itu dengan cara melakukan penekanan ringan dengan jari telunjuk dan juga jari tengah. Lalu setelah itu kita bersihkan tempat yang akan kita nanti melakukan pemasangan kateter dengan cairan bakterisid. Kita bersihkan lalu kita inisari dengan cairan lidocain 0,5 ml. Setelah itu kita gunakan jarum 18 untuk menyayat lokasi tersebut. Setelah itu kita gunakan jarum 20 dan juga jarum 22 dengan sudut 45 derajat terhadap permukaan kulit. Nah, setelah timbul darah dari balik arah jarum yang digunakan tadi, lalu kita ubah menjadi sudut 30 derajat. Setelah itu kita menginsersikan kateter. Setelah kateter kita insersikan, kita hubungkan dengan rambusar alat untuk pemantauan tekanan darah otomatis. Nah, setelah itu kita fiksasi dan tutup tempat tadi menggunakan pasta steril dan juga pasta. Lanjut ke alat keempat yaitu monitoring anestesi EKG. Nah, untuk ini di sini pertama kali yang bakal kita lakukan adalah pemasangan alat di interkostal 1-2 patula mamai kanan, interkostal 1-2 patula mamai kiri, dan juga interkostal 5 kiri pada aksila anterior. Nah, setelah itu kita hubungkan pada monitor EKG, lalu pemasangan elektroda ini kita pantau terus, lalu catat secara kontinu. Lanjut ke alat kelima dan keenam yaitu monitoring pulsi oximetri sama diuresis. Kalau pulsi oximetri sendiri itu alatnya diletakkan pada ujung jari pasien yang dimana terdapat kamera, dan setelah itu nanti dilakukan pencatatan secara berkala. Lalu untuk monitoring diuresis sendiri itu penggunaan kateter urin kepada pasien yang sudah melakukan operasi, setelah melakukan pencatatan urin dan bagaimana bentuk urin. Nah, setelah tadi aku udah bahas tentang cara penggunaan alat, di sini aku bakalan bahas tentang bahaya penggunaan alat monitoring terhadap pasien perioperatif. Nah, di sini untuk bahayanya sendiri sangat minim, namun tidak memungkinkan tidak adanya bahaya dari penggunaan alat tersebut. Nah, di sini untuk alat monitoring sendiri kan digunakan untuk memonitoring pasien. Nah, jika alat monitoring sendiri tidak digunakan dan diletakkan pada tempat yang pas, itu sendiri akan menjadi bumerang kepada pasien sehingga yang awalnya untuk memonitoring malah menjadi merusak kepada pasien. Namun itu sudah jarang terjadi karena pengetahuan yang sudah semakin meningkat dan perubahan zaman yang memiliki pengetahuan yang semakin maju. Kerugian yang mungkin saja bisa terjadi jika menggunakan alat monitoring dalam perioperatif. Yang pertama adalah gangguan psikologis karena pasien tidak bisa menggunakan ekstremitas bawah pasien. Nah, yang kedua gangguan neurologisnya yang itu gangguan motorik dan juga kontrol sphinkternya. Nah, yaitu tentang kelengkapan alat anestesi regional, yaitu spinal dan epidural. Baik, untuk yang pertama yaitu kelengkapan alat anestesi spinal, di mana alat-alatnya yaitu yang pertama peralatan monitor, itu terdiri dari tekanan darah, pulse oximetry, dan yang terakhir EKG. Untuk yang kedua peralatan resusitasi. Yang pertama ada Spruit 3 cc dan 5 cc, kasa dan duk steril. Selanjutnya betadine 10%, alkohol 70%, plester, dan yang terakhir sarung tangan steril. Selanjutnya jarum spinal. Sini jarum spinal umumnya menggunakan jarum yang panjang 9 cm. Pada pasien obesitas dapat digunakan 18 cm. Sini ada 3 macam jarum spinal dan penggolongannya menjadi 2 golongan. Yang pertama tajam
tajam dan runcing, atau Queen's Babcock, atau Greeny, ataupun cutting needle. Selanjutnya, tumpul seperti ujung pensil, atau bisa disebut Whitaker atau pensil point needle. Dan yang terakhir, ujung tidak tajam atau sprout. Berikutnya yang kedua yaitu kelengkapan alat anestesi epidural. Di sini alat-alatnya yang perlu dipersiapkan yaitu yang pertama sarung tangan atau handscrew, yang kedua jarum toy dan insersi kateter epidural, yang ketiga doek lubang, yang keempat cairan antiseptik, yang kelima desinfeksi klem, yang keenam dampers, alat monitor hemodinamik, mesin anestesi, nasal kanul O2, bantal, obat lokal anestesi isobarik 0,5%, dan yang terakhir ada penutup luka. Di sini bisa digunakan band-aid atau repair dan offset post-op. Persiapkan alat anestesi regional. Yang pertama, kita perlu memperhatikan informed consent untuk persetujuan tindakan anestesi yang dilakukan kepada pasien. Lalu pemeriksaan fisik dan tanda vital, pemeriksaan laboratorium yang dianjurkan, mempersiapkan peralatan monitor seperti bedside monitor, oximetri, mesin EKG, dan lain-lain. Lalu juga mempersiapkan alat resusitasi, juga mempersiapkan peralatan anestesi, dan jarum spinal atau epidural kit sesuai dengan tindakan pada meja alat anestesi. Langkah-langkah penggunaan alat anestesi regional. Yang pertama harus kita lakukan adalah konfirmasi kepada pasien bahwa tindakan anestesi akan dilakukan. Lalu, posisikan posisi pasien dengan posisi duduk, membungkuk dengan dagu di dada dan tangan diistirahatkan di lutut. Atau bisa juga dengan posisi lateral dekubitas, di mana posisi pasien berbaring, bahu sejajar, posisikan pinggul di pinggir meja operasi, dan pasien di chest position dengan memeluk bantal hingga membungkuk maksimal agar proses spinosus mudah teraba. Lalu, selanjutnya, kita lakukan tindakan asepsis dan antisepsis pada bagian bawah punggung belakang area penyuntikan. Pada anestesi spinal, kita menyuntikkan atau memasukkan jarum spinal pada daerah vertebrata antara lumbar 2, lumbar 3, lumbar 3, lumbar 4, lumbar 4, lumbar 5, secara perlahan hingga ada indikator bahwa jarum spinal masuk pada ruang subarachnoid menembus durameter. Nah, pada anestesi epidural, kita memasukkan jarum anestesi pada daerah vertebrata area epidural space antara lumbar 2 hingga lumbar 5 ke rongga antara membran durameter dan tulang belakang dengan menyisipkan jarum juga selang kateter kecil untuk memasukkan kembali obat anestesi. Lalu, tarik kembali jarum anestesi dan pisasi selang kateter epidural dan kondisikan posisi pasien dengan supine position. Lalu selanjutnya, monitoring kedalaman pasien dengan refleks kesadaran.